Senapan ini dibuat di Bandung, dipakai TNI dan Polri, menang di AARM sampai 9 kali beruntun, dan diekspor ke luar negeri. Dalam 10 menit, kita bedah tuntas dari mana SS2 lahir, apa yang berubah dari SS1, varian mana yang dipakai untuk apa, dan kenapa nama ini jadi standar kebanggaan industri pertahanan Indonesia. Pindad bukan perusahaan baru. Akarnya sudah ada sejak 1808. Lebih dari 2 abad. Tapi satu pertanyaan selalu sama. Kenapa negara sebesar Indonesia harus bergantung pada senjata impor? Jawabannya sederhana. Diproduksi di sini, dirawat di sini, dikembangkan di sini. SS1 bekerja, tapi di lapangan kelemahan mulai terasa. Ergonomi yang kurang optimal, keterbatasan aksesori, dan standar yang mulai tertinggal dari militer modern. SS2 lahir untuk menjawab itu semua. Pertengahan 2000-an, platform baru ini mulai dikenal. Kaliber 5,56 kali 45 mm. Standar NATO, standar militer modern dunia. Bukan kebetulan. Itu keputusan strategis. 3 hal yang berubah, dan ketiganya penting. Pertama, handling. SS2 dirancang agar transisi bidik lebih cepat, kontrol lebih intuitif. Di lapangan, detik itu mahal. Kedua, modularitas. Optik, lampu, foregrip. SS2 bisa dikonfigurasi sesuai misi. Bukan senjata satu ukuran untuk semua. Ketiga, perawatan. Senjata dinas bukan cuma soal bisa ditembakkan, tapi konsisten performanya di kondisi apapun dan bisa dirawat langsung di unit. SS2 dirancang dengan itu dalam pikiran. V1 sampai V7, 7 varian, 1 platform. Bukan soal tampilan, bukan kosmetik. Setiap varian punya alasan taktis yang spesifik. Laras lebih panjang, jarak, dan akurasi. Untuk infanteri reguler, operasi terbuka. Laras lebih pendek, mobilitas dan kecepatan. Untuk CKB, unit khusus, ruang sempit. Artinya, satu desain dasar, tapi bisa disesuaikan dengan siapa yang memakainya dan di mana pertempurannya terjadi. Itu yang membuat keluarga SS2 relevan, bukan hanya tangguh. AARM, ASEAN Armies Rifle Meet, kompetisi menembak antar angkatan darat negara-negara ASEAN, bukan turnamen biasa. Di sini, yang dinilai bukan hanya penembaknya, tapi keseluruhan sistemnya, latihan, amunisi, dan senjata yang dipegang. Ketika SS2 terus dikaitkan dengan prestasi di ajang ini, pesannya jelas. Bukan keberuntungan. Itu hasil dari ekosistem yang bekerja dengan benar. Satu indikator yang tidak bisa dipalsukan di industri pertahanan. Ekspor. Karena tidak ada negara yang membeli senjata dari luar hanya karena alasan diplomatik. Mereka beli karena produknya memenuhi standar mereka. SS2 sudah melewati ujian itu. Rekam jejaknya di dalam negeri kuat, dan eksposurnya di pasar internasional jadi konfirmasi bahwa ini bukan sekadar proyek kebanggaan. Ini produk yang kompetitif. Tidak ada senapan dinas yang berhenti berkembang. SS2 adalah jembatan yang sudah mulai dibicarakan publik sebagai SS3 atau program lanjutan mengarah ke satu hal,
standar yang lebih tinggi lagi, modularitas lebih dalam, ergonomi yang lebih baik, kompatibel dengan sistem modern. SS2 membuktikan bahwa Indonesia bisa. SS3 jika benar terwujud akan membuktikan bahwa kita bisa terus maju. 3 hal yang perlu kamu ingat. 1. SS2 bukan senapan yang lahir dari nol. Dia lahir dari kebutuhan nyata dan berkembang dari pengalaman nyata. 2. 7 varian bukan pilihan berlebih. Itu fleksibilitas taktis yang dibutuhkan militer modern. 3. Prestasi di AARM, adopsi domestik, dan ekspor. Itu bukan klaim, itu track record. Sekarang kita masuk ke angka-angka. Karena di dunia militer, spesifikasi bukan sekedar data. Itu adalah janji performa di lapangan. Berat kosong sekitar 3,4 kg. Panjang total dengan popor terbuka sekitar 960 mm. Laju tembakan 650 hingga 750 peluru per menit dalam mode penuh otomatis. Kecepatan muncul sekitar 925 meter per detik. Jangkauan efektif 400 meter untuk target titik, 600 meter untuk target area. Angka-angka ini bukan kebetulan. Setiap spesifikasi dipilih untuk memenuhi standar militer modern. Bukan sekedar menyamai, tapi bersaing. Untuk menempatkan SS2 dalam konteks yang benar, kita perlu membandingkannya dengan 2 senapan paling ikonik di dunia. M16, standar NATO yang dipakai Amerika dan sekutunya. AK-47, legenda Soviet yang dipakai lebih dari 100 negara. Dan SS2, buatan Bandung. Kaliber sama dengan M16, 5,56 mm, kompatibel dengan amunisi NATO. Berat lebih kompak dari M16 versi penuh. Dan yang paling penting, SS2 diproduksi dan dirawat sepenuhnya di dalam negeri. Tidak ada ketergantungan impor suku cadang. Itu keunggulan strategis yang tidak terlihat di lembar spesifikasi, tapi sangat nyata di anggaran pertahanan. Senjata terbaik adalah senjata yang terbukti di lapangan, bukan di atas kertas. SS2 telah menemani prajurit TNI di berbagai medan, dari hutan Papua yang lembab dan berat, perbatasan Kalimantan yang panjang, hingga misi penjagaan perdamaian internasional di bawah bendera PBB. Medan Indonesia bukan medan yang mudah. Kelembapan tinggi, suhu ekstrim, jarak logistik yang jauh dari pusat. Semua itu menguji senapan secara nyata, bukan simulasi. Dan SS2 terus dipakai. Itu sendiri sudah berbicara banyak. Setiap SS2 yang dipegang prajurit TNI lahir di Bandung, Jawa Barat. Dari desain awal, prototipe, pengujian balistik, hingga produksi massal, semuanya dikerjakan di fasilitas Pindad. Artinya, kontrol kualitas ada di tangan sendiri, rantai pasok ada di dalam negeri, dan jika dibutuhkan modifikasi atau upgrade, tidak perlu menunggu persetujuan vendor asing. Ini bukan hanya soal kebanggaan, ini soal kedaulatan industri pertahanan, kemampuan untuk mandiri di saat yang paling dibutuhkan. Di video berikutnya, kita bisa bedah varian mana yang paling relevan per skenario, atau masuk ke SS3 dan arah modernisasi senapan TNI. Mana yang kamu mau?